Apa kabar Ibu Arin? Baik Pak, Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, hari ini saya dapat informasi Ibu akan melaksanakan coaching, betul? Betul Pak. Namun sebelum coaching itu terjadi, boleh saya bertanya beberapa pertanyaan? Boleh Pak. Boleh ya. Baik, Bu Arin, saya sebagai kepala sekolah ingin menyampaikan beberapa hal sebelum Ibu melakukan coaching. Jadi harapannya ketika Ibu nanti melaksanakan coaching, pastikan sudah sesuai dengan alur tirta. Ibu masih ingat tahapan alur tirta dalam proses coaching masih ya? Mulai dari penentuan tujuan, identifikasi masalah, kemudian bagaimana menyusun rencana aksi sampai kepada komitmen atau tanggung jawab. Lalu nanti diharapkan ketika Ibu melakukan coaching, maka Ibu nanti harus menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci. Dan juga tolong tempatkan pihak yang Ibu coaching atau coach sebagai mitra yang sejajar dan mampu dibangunkan potensi-potensi kreatif ataupun potensi-potensi baik yang ada di dalam diri seorang coach. Seperti itu Ibu, kira-kira gimana? Iya Pak, siap. Siap ya. Oke. Kemudian kira-kira dalam coaching nanti apa sih kompetensi inti yang Ibu mau kembangkan sebagai seorang coach? Baik, yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, lalu mendengarkan secara aktif, dan berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, jadi ada 3 poin yang Ibu akan munculkan. Kehadiran, kemudian mendengarkan, lalu menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, semoga itu nanti betul-betul bisa dikembangkan ya dalam proses coaching. Lalu kira-kira secara spesifik apakah ada lagi kompetensi lainnya yang ingin dikembangkan? Ada Pak. Apa itu? Yang mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot itu akan saya lebih fokuskan Pak. Oh, berarti nanti fokus kepada pengajuan pertanyaan yang sifatnya berbobot. Baik, lalu kira-kira nanti ketika Ibu sudah menyusun pertanyaan-pertanyaan kunci, bagaimana Ibu menentukan indikator ketercapaian untuk mengukur bahwasanya coaching yang Ibu lakukan berhasil? Oke, saya dapat mengukur dengan cara coach saya merencanakan kegiatan aksinya. Oh, jadi nanti akan dilihat dari aksi nyata si coach setelah terjadi proses coaching. Solusi dari solusi atau langkah-langkah yang berkaitan dengan masalah dari coach. Ibu akan observasi? Ya, betul. Oke, baik. Bagus sekali Ibu. Tadi itu Ibu sudah mampu menjawab dengan baik. Harapannya nanti ketika coaching berjalan, Ibu bisa melakukan prinsip-prinsip coaching ya. Kemudian betul-betul hasil pasca coaching bisa meningkatkan potensi sumber daya coach serta menyelesaikan segala masalah yang ada pada coach. Saya rasa itu Ibu Arin, terima kasih. Semoga proses coachingnya bisa berjalan lancar ya. Ibu sehat ya. Terus mengabdi untuk dunia pendidikan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu, sukses selalu ya Bu. Selamat pagi Bu Pita. Ya, selamat pagi Bu Arin. Oke, sepertinya ada yang mau disampaikan nih, apa ada yang mau diceritakan? Iya benar Bu. Jadi saya ingin berbagi. Jadi ada kendala yang saya hadapi di sekolah itu. Jadi saya tuh suka merasa tuh seperti kayak tidak berani atau ada rasa takut saat saya ingin menyampaikan sesuatu atau untuk berbagi kepada teman-teman sejawat nih Bu. Ibu tidak berani atau takut untuk menyampaikan sesuatu dengan teman sejawat. Iya benar. Oke, baik. Waktu kita ini tidak mampu. Tujuannya apa sih dari percakapan ini?
Ya, saya ingin sih lewat percakapan kali ini bisa menemukan solusi atau saran untuk kendala yang saya hadapi sekarang. Oke, jadi kita ingin ada solusi agar tidak takut lagi atau berani menyampaikan sesuatu di depan teman-teman kita. Seperti itu kita. Baik. Sebelumnya saya ingin bertanya, eh, apakah Bu Pita mendapatkan kesempatan untuk berbicara di depan teman-teman Bu Pita? Iya, dapat kesempatan. Oke, biasanya topiknya apa? Biasanya itu topiknya seperti kayak untuk berbagi pengalaman atau berbagi materi kepada teman-teman seperti itu. Tadi saya mendengar ada kata takut. Iya, Ketika rasa takut itu datang, apa yang terpikir di benak Bu Pita? saat rasa takut itu datang, saya sih seperti kayak udahlah nggak usah jadi, udah batalin aja atau next time lah gitu. Oke, berartinya rasa takut Bu Pita itu membuat Bu Pita tidak melanjutkan aksi Bu Pita tersebut. Iya benar Bu. Oke, baik Bu Pita. Apakah atau bagaimana profil ideal menurut Bu Pita ketika menyampaikan materi atau hal apapun di depan teman-teman Bu Pita? Ya sebenarnya sih kayaknya menurut saya ya Bu, ya persiapan yang matang, terus ya kita percaya diri aja seperti itu Bu. Persiapan yang matang berarti mempersiapkan materi. Iya. Oke, selain itu apakah ada lagi? Ya menurut saya dari dalam diri saya sendiri sih Bu, jadi kayak saya percaya diri aja gitu. Ketika Bu Pita sudah menyiapkan materi, Bu Pita percaya diri, seperti itu. Iya. Baik. Lalu dalam skala 1 sampai 10, kira-kira apakah Bu Pita bisa untuk menyiapkan materi agar lebih percaya diri, itu ada di nilai berapa, di rentang berapa? Antara 1 sampai 10 itu di angka 8. Angka 8 gitu. Kenapa Bu Pita bisa mengapa Bu Pita bisa memilih di rentang 8? Ya karena menurut saya ya sebenarnya saya sudah pelajari seperti itu, tetapi saat saya mau tampil atau saat saya mau berbagi kok tiba-tiba saya tuh kayak takut seperti itu, jadi seperti gugup gitu, jadi aduh udah deh ntar aja gitu, jadi kayak seperti mengurungkan diri, mengurungkan niat, tetapi saya sudah pelajari sebenarnya seperti itu. Baik, apakah Bu Pita punya satu teman atau rekan kerja yang bisa diminta tolong atau diajak berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah? Ada Bu. Oke, nah, kira-kira kolaborasi itu akan berjalan seperti apa? Ya sejauh ini sih kayak saya suka berbagi juga pengalaman atau kendala yang saya hadapi, mungkin ada masukan atau saran dari teman itu yang bisa menguatkan saya. Baik, ketika Bu Pita sudah menjelaskan materi atau apapun di depan rekan Bu Pita, apakah ketakutan itu masih terasa di dalam diri Bu Pita? Sebenarnya pernah saya coba Bu, ternyata setelah saya jalani ya mengalir aja seperti itu Bu. Saya justru nggak memikirkan lagi tentang ketakutan itu. Baik. Iya. Berarti rencana kedepannya Bu Pita untuk menghilangkan rasa takut itu? Ya sepertinya sih menurut saya ya Bu, setelah saya evaluasi, saya sebaiknya mungkin materi yang sudah dipersiapkan saya ulang lagi, lalu saya percaya diri saja gitu, maju tampil gitu. Baik, oke, betul. Berarti percaya diri saja gitu karena Bu Pita sudah merasa mempersiapkannya dengan baik. Oke. Rencana seperti ini kira-kira akan Bu Pita terapkan kapan? Ya secepatnya sih Bu, setelah kita selesai coaching ini, saya ingin langsung melaksanakannya. Oke, kita sudah di akhir percakapan kita. Yang bisa Bu Pita ambil dari percakapan kita kali ini apa? Ya
Ya, saya sih ternyata saya melihat bahwa saya sendiri itu sebenarnya sudah atau menemukan solusi itu sendiri sebenarnya Bu, gitu kan. Terus saya merasa lega, merasa mendapat penguatan dan solusi dari coaching kali ini Bu. Oke, alhamdulillah. Apakah ada rasa-rasa negatif ketika kita melaksanakan coaching? Perasaan-perasaan atau emosi-emosi negatif yang Ibu rasakan selama kita coaching? Tidak ada. Ya, oke. Saya nggak sabar mau mendengar lagi cerita Bu kita ketika Bu kita sudah berkolaborasi dengan teman kita atau sudah menerapkan rencana-rencana yang akan Bu kita laksanakan. Sampai ketemu lagi Bu kita. Iya, Sukses terima selalu. kasih Bu Ari. Alhamdulillah Bu Arin kemarin sudah berjalan ya proses coachingnya Iya ya. Pak, alhamdulillah. Ya saya sempat lihat dan sepertinya memang lancar sih. Tapi ada beberapa hal yang harus saya tanyakan nih Bu Arin nih. Gimana kemarin pelaksanaan supervisinya? Kalau dari pengamatan saya sih lancar, tapi saya nggak tahu kalau dari Bu Arin bagaimana menilai proses coaching kemarin itu. Saya merasa juga lancar sih Pak proses coaching kemarin. Oh lancar ya? Iya, gitu. Saya sudah berusaha untuk menerapkan dengan alur tirta gitu. Saya juga berusaha presence, berusaha menyajikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu sudah saya optimalkan Pak. Iya, saya juga melihat itu. Namun sebelum kita bicara lebih jauh, boleh ya? Saya bertanya beberapa hal ya terkait dengan coaching kemarin. Anggaplah ini sebagai feedback, sebagai pemberi umpan balik agar ke depan kualitasnya bisa meningkat ya, terutama dari sisi pelaksanaan coaching. Kira-kira dari hasil coaching yang kemarin sudah Ibu lakukan, dari proses coaching ini sudah berjalan, apa saja sih indikator-indikator pencapaian yang Ibu sudah dapatkan? Ya, indikator tercapaian coaching saya itu ya dari hasil observasi, dari pengamatan saya tentang rencana tindak lanjut coaching saya. Alur tirtanya sudah berjalan? Sudah Pak. Apa saja yang Ibu sudah jalankan dari sisi alur tirta terkait dengan persoalan yang Ibu hadapi? Saya sudah menentukan tujuan dari coachingnya, lalu saya sudah berusaha mengidentifikasi permasalahannya. Lalu saya juga menggali coaching saya untuk menentukan sendiri rencana tindak lanjutnya. Lalu saya juga meminta coaching saya itu untuk berkomitmen. Iya benar sekali Bu, Ibu Arin sudah mampu menjalankan alur tirta dengan baik. Tapi memang ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Ibu sepertinya harus lebih percaya diri lagi nih. Nah itu dia Pak, saya merasa saya belum mampu sepenuhnya untuk menangkap kata kunci. Ya. Walaupun saya sudah berusaha untuk fokus dan presence Pak. Ya memang kalau untuk kata kunci itu buah dari pengalaman ya Bu ya. Dan memang kita perlu menjadi pendengar yang baik, perlu menjadi pencatat yang baik, sehingga kita bisa menemukan kata kunci yang itu disampaikan dalam obrolan antara coach dengan coach. Iya. Dan memang Bu, menjadi seorang coach itu perlu proses latihan panjang ya. Baik. Saya berharap Ibu Arin nanti bisa mewakili sekolah untuk bisa ikut dalam program pelatihan coach ya, atau program pelatihan coach. Baik. Bahkan nanti sekolah juga akan merancang pelatihan khusus nih Bu bagi guru-guru agar mereka memiliki skill coach ya. Senang sekali saya dengar ya Pak. Mudah-mudahan nih ya, tentu belajar dari Bu Arin juga. Kita melihat memang sepertinya guru-guru kita banyak yang perlu ditingkatkan kualitasnya dalam melakukan proses coach. Nah, Ibu Arin tadi alur tirtanya saya lihat juga sudah berjalan dan Ibu sudah melaluinya dengan sangat baik. Kira-kira ada kompetensi lain nggak yang Ibu ingin kembangkan selain tahapan alur tirta yang Ibu sudah jalani? Ya itu tadi Pak, karena saya merasa masih kurang mampu untuk menangkap kata kunci yang akhirnya berkendala dengan menyajikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin membuat pertanyaan berbobot itu yang harus saya gali kemampuan saya. Ya kira-kira setelah belajar dari proses yang lalu, sudah ada gambaran belum ke depan itu bagaimana agar Ibu bisa lebih dapat menangkap kata kunci dalam obrolan antara coach dengan coach? Mungkin saya harus makin sering menerapkannya ya Pak.
tidak hanya terhadap rekan kerja, mungkin ke anak-anak saya dengan menyajikan pertanyaan yang terbuka. Bukan gitu ya Pak? Ya, itu salah satunya, dan memang ibu harus banyak berlatih, harus banyak bertanya, banyak berdiskusi, sehingga nanti semakin bertambah referensinya ya. Dan tadi sekolah insya Allah akan memfasilitasi pelatihan-pelatihan bagi guru agar memiliki keterampilan coach ya, coach yang profesional ya. Siap Pak. Baik Ibu, luar biasa sekali. Ibu memiliki motivasi yang tinggi untuk bisa terus meningkatkan kemampuan. Ibu juga sudah mampu melakukan refleksi dengan sangat baik, dan hasilnya kemarin saya dengar ada perubahan ya anak itu ya. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi si anak itu sekarang sudah meningkat ya hasil belajarnya ya. Iya betul Pak. Kemampuan anak-anak saya dalam membaca Pak. Oke. Minat membacanya dan menghasilkan mengerjakan tugas kerjanya juga udah nggak salah-salah lagi Pak. Dan pembelajaran di luar kelas jadi dijalankan. Itu juga, itu seru banget Pak. Oke. Nah kita berharap praktek baik yang Ibu lakukan dari hasil refleksi itu juga bisa ditularkan bagi yang lain. Harapan saya sebagai kepala sekolah, Ibu bisa terus meningkatkan kualitas diri Ibu, kualitas pembelajaran, kemudian lebih dekat dengan anak, dan jangan lupa nanti mendiseminasikan teman-teman Ibu, praktek-praktek baik Ibu kepada guru-guru yang lain. Baik, siap. Sambil nanti kita menunggu momen di mana kita melakukan pelatihan coaching secara profesional. Jadi ya Bu, saya doakan Ibu sukses, lancar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Terima kasih sudah berkenan sharing pagi hari ini. Yakin apa yang kita lakukan bisa menjadi amal ibadah yang membantu kita untuk bisa menuju surga. Terima kasih Insya Allah banyak ya Pak. guru menuju surga ya. Ya amin. Baik, amin. Sama-sama Ibu.